Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Matan Ajrumiyah pada fasal yang menjelaskan rumusan atau ringkasan dari semua tanda-tanda i'rab. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Ini adalah satu fasal. Nah, sebagai catatan, kalimat faslun ini berposisi sebagai khobar dari mubtada yang dimahdzuf atau yang dibuang ya. Nah, kenapa dibuang? Karena keberadaannya sudah dimaklumi. Nah, jadi asalnya adalah hadza faslun. Al-mu'rabatu qismani. Adapun kalimat-kalimat yang mu'rab yang mempunyai perubahan, qismani, mempunyai dua pembahagian. Qismun, satu bahagian, yu'rabu bil harakati, itu di-i'rab dengan menggunakan harkat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan satu bahagian yang lain itu di-i'rab dengan menggunakan huruf. Nah, jumlah ini musannif menjelaskan bahwa kalimat yang mu'rab, nah dalam hal ini nanti ada dua ya, ada isim, kemudian ada fi'il. Karena yang mu'rab itu hanya isim dan fi'il saja. Nah, sementara kalimat haraf itu semuanya pasti dimabni, dalam artian tidak mengalami perubahan akhir. Nah, isim atau fi'il mu'rab ini secara umum nanti bisa dibagi dua ya, berdasarkan tanda i'rabnya. Yaitu yang pertama, ada yang di i'rab atau ada perubahannya itu yang berbentuk harkat. Nah, yang kita lihat perubahan dari dhammah kemudian menjadi fathah, kemudian menjadi kasroh ya. Nah, itu namanya i'rab dengan harkat. Kemudian di bahagian yang lain ada isim atau fi'il mu'rab itu yang i'rabnya dengan menggunakan huruf. Nah, misalnya ada yang dari waw kemudian berubah menjadi ya. Kemudian ada juga yang alif kemudian berubah menjadi ya. Nah, itu disebut dengan i'rab dengan menggunakan huruf. Nah, apa saja di antara isim atau fi'il mu'rab yang di-i'rab dengan harkat dan apa saja yang dengan huruf? Nah, dijelaskan pada jumlah setelah ini. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka kalimat yang di-i'rab dengan menggunakan harkat itu ada 4 jenis. Yang pertama al-ismul mufradu. Yang pertama adalah isim mufrad ya, kata tunggal. Seperti misalnya Muhammadun. Wa jam'ut taksiri, dan jamak taksir ya, jamak yang tidak beraturan, misalnya rijalun misalnya. Wa jam'ul muannasis salimu, kemudian yang ketiga jamak muannas salim, jamak khusus perempuan, misalnya muslimatun ya. Kemudian yang keempat wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang tidak berhubungan dengan akhirnya sesuatu apapun. Nah, misalnya kalimat yansuru. Nah, 4 jenis kata ini, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari' yang tidak berhubungan dengan sesuatu. Kata musannif, wa kulluha, semuanya atau masing-masing dari yang 4 itu turfa'u bid-dhammati,
dirofakkan dengan menggunakan dhamma, wa tunsabu bil fathati, dan dinasabkan dengan menggunakan fathah, wa tukhfadu bil kasrati, dan dikhafatkan dengan menggunakan kasrah, wa tujzamu bis sukuni, dan dijazamkan dengan menggunakan sukun. Nah, ini merupakan rumusan atau ringkasan dari 4 isim-isim atau fiil yang disebutkan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, isim mufrad misalnya, itu rofaknya dengan dhammah. Begitu juga dengan jamak taksir, jamak muannas salim, dan fiil mudhari'. Kemudian, isim mufrad tanda nasabnya dengan fathah. Jamak taksir juga jamak muannas salim. Nah, di sini jamak muannas salim itu nasabnya dengan kasrah. Nah, ini nanti masuk pengecualian ya. Nah, kemudian fi'il mudhari' dijazamkan dengan sukun. Nah, begitu juga ketika jar. Isim mufrad dijarkan dengan kasrah, jamak taksir, kemudian jamak muannas salim. Nah, ini rumusan umum dari keempat kalimat tersebut. Nah, wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Dan keluar dari kesimpulan itu thalathatu asya', 3 jenis kata atau 3 jenis kalimat ya. Yang pertama jam'ul muannatsis salimu, yaitu jamak muannas salim, yunsabu bil kasrati. Nah, dinasabkan dengan kasroh. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan barusan ya. Jadi jamak muannas salim, tanda nasabnya berbeda dengan tanda nasab jamak taksir ataupun isim mufrad. Nah, khusus jamak muannas salim nasabnya dengan kasroh. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Nah, kemudian yang kedua yang dikecualikan dari ringkasan umum yang barusan, yaitu isim yang tidak bertanwin atau isim ghairu munsharif, yukhfadu bil fathati. Maka dia dikhafatkan dengan menggunakan fathah. Nah, jadi berbeda dengan isim mufrad, jamak taksir ataupun jamak muannas salim yang tanda khafatnya biasanya dengan kasroh. Nah, kemudian yang ketiga yang keluar juga dari kaidah umum barusan, wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri yujzamu bihadfi akhirih. Yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir yujzamu dijazamkan dengan membuang akhirnya atau membuang huruf akhirnya. Nah, ini berbeda dengan fi'il mudhari' yang sahih akhir ya. Kalau fi'il mudhari' yang sahih akhir, tanda jazamnya dengan sukun. Tapi kalau fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, tanda jazamnya dengan hazaf huruf ilat atau hazaf huruf akhir. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita simpulkan untuk mempermudah ingatan, isim mufrad rumusnya adalah ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, kemudian ketika khafat dengan kasroh. Kemudian jamak taksir ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, kemudian ketika jar dengan kasroh. Kemudian jamak muannas salim ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dan jar itu dengan kasroh. Kemudian fi'il mudhari' yang tidak berhubungan dengan sesuatu, ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jazam dengan sukun. Kemudian isim ghairu munsharif, ketika rafa dengan dhammah tanpa tanwin, ketika nasab dan jar itu dengan fathah tanpa tanwin. Dan yang terakhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir, ketika rafa dengan dhammah yang dikira-kirakan, ketika nasab dengan fathah yang zahir ketika diakhiri oleh huruf waw dan ya,
dan dengan fathah yang dikira-kirakan ketika diakhiri oleh alif. Kemudian dengan membuang huruf akhirnya atau dengan hadzaf huruf ilat ketika jazam. Nah, itu rumusan lebih sederhana dari semuanya. Oke, sekarang walladzi yu'rabu bil hurufi, dan adapun kalimat yang di-i'rab dengan menggunakan huruf, yang bentuk perubahan akhirnya itu dengan huruf, itu arba'atu anwa'in. Ada 4 jenis. Apa yang 4 jenis? At-tathniyatu. Yang pertama adalah isim tasniyah. Misalnya Muhammadani. Wa jam'ul mudzakkaris salimu. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim, jamak khusus laki-laki, contohnya muslimuna. Wal asmaul khamsatu, kemudian isim yang 5, ya, isim yang tergabung dalam kalimat abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Kemudian wal af'alul khamsatu, dan yang keempat fiil yang 5. Apa fiil yang 5? Wahia yaf'alani, ya, yaf'alani wa taf'alani, yang berhubungan dengan alif isnaini, ya. Wa yaf'aluna, kemudian yaf'aluna, wa taf'aluna, dan taf'aluna. Nah, kedua fiil yang barusan ini berhubungan dengan waw jamak, ya. Kemudian wa taf'alina. Nah, ya, taf'alina yang berhubungan dengan ya muannas mukhatabah. Nah, inilah 4 jenis kata yang tanda i'rabnya dengan menggunakan huruf. Nah, selanjutnya musannif menyimpulkan, fa ammat tathniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Maka adapun isim tasniyah, maka dia dirofakkan dengan menggunakan alif dan dinasabkan serta dikhafatkan dengan menggunakan ya. Nah, ini rumusan untuk isim tasniyah. Nah, ini saya kira jelas, ya. Misalnya jaa muslimani, ra'aitu muslimaini, marartu bimuslimaini. Kemudian wa amma jam'ul mudzakkaris salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Nah, adapun jamak mudzakkar salim, maka dia dirofakkan dengan menggunakan waw dan dinasabkan serta dikhafatkan dengan menggunakan ya. Nah, ini juga jelas. Misalnya dalam contoh yang sering kita berikan, ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Kemudian wa ammal asmaul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Nah, adapun isim yang 5, maka dia dirofakkan dengan menggunakan waw, dinasabkan dengan menggunakan alif, dan dikhafatkan dengan menggunakan ya. Nah, misalnya jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Nah, itu contoh perubahan dari asmaul khamsah. Kemudian yang terakhir wa ammal af'alul khamsatu, dan adapun fiil yang 5, faturfa'u bin nuni, maka dia dirofakkan dengan menggunakan huruf nun, wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha, dan dinasabkan serta dijazamkan dengan membuang huruf nunnya. Nah, misalnya yansuruna Muhammadan. Nah, ini ketika rafa, ya. Kemudian ketika nasab, lan yansuru Muhammadan. Nah, jadi huruf nunnya dibuang. Kemudian ketika jazam, lam yansuru Muhammadan. Nah, nunnya juga dibuang sebagaimana ketika nasab. Nah, inilah kesimpulan dari tanda-tanda i'rab yang sudah kita pelajari.
Mudah-mudahan bisa dihafalkan dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.